Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia atau Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Abdullah Al-Mustasim, Khalifah terakhir Bani Abbasiyah di Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang menggantikan Nabi Muhammad. Dinasti ini didirikan oleh dinasti keturunan paman Muhammad, Abbas bin Abdul Muthalib, yang merupakan asal-muasal nama dinasti tersebut. Setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, mereka memerintah sebagai khalifah yang berpusat di wilayah Irak modern Mesopotamia dengan Baghdad sebagai ibu kota mereka selama sebagian besar sejarah mereka. Abdullah bin Al-Mustanshir Billah lahir tahun 1213 dan meninggal tanggal 20 Februari tahun 1258 adalah khalifah terakhir Bani Abbasiyah di Baghdad. Dia berkuasa dari 1242 hingga 1258. Lalu kekuasaan pindah dari Baghdad ke Kairo, Mesir 1261. Estafet kekhilafahan Bani Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mustanshir II. Dilahirkan pada tahun 609 Hijriah atau tahun 1213, beribukan seorang mantan budak yang bernama Hajar. Dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya. Diriwayatkan ia merupakan sosok yang pemurah, penyabar, batinnya sehat dan agamanya baik. Pada masanya, wilayah kedaulatan Islam sedang terancam penyerbuan bangsa Mongol, bahkan beberapa wilayah kedaulatan Islam telah jatuh ke tangan bangsa Mongol. Sementara di Andalusia, wilayah kedaulatan Islam sudah menyempit, sehingga akhirnya tinggal Granada saja yang tersisa. Sementara pertikaian yang melanda Kesultanan Ayyubiyah turut memperlemah kedaulatan Islam. Dalam keadaan seperti itu, Khalifah Abdullah Al-Mustasim terlalu lemah. Ia banyak tergantung kepada wazirnya, yang bernama Muwahhidin Al-Alkami Ar-Rafidi yang diangkat pada tahun 1244. Ternyata Ibnu Alkami yang beraliran Syiah ini berambisi merebut kekhalifahan Abbasiyah dan menyerahkannya kepada kaum Syiah. Ketika bangsa Mongol merebut wilayah-wilayah Islam, ia aktif berkorespondensi dengan mereka dan mendukung mereka agar menyerang Baghdad. Ibnu Alkami juga melakukan demobilisasi terhadap pasukan yang telah disiapkan mendiang Khalifah Al-Mustanshir untuk menghadapi pasukan Mongol. Jumlah pasukan yang mencapai 100.000 orang, oleh Ibnu Alkami dikurangi dengan cara mencoret nama-nama pasukan dari daftar negara dan menghapus gajinya. Ia meyakinkan kepada Khalifah Abdullah Al-Mustasim bahwa pasukan Mongol tidak akan menyerang Baghdad dan menasehatkannya untuk mengirim hadiah kepada pasukan Mongol agar tidak menyerang Baghdad. Hadiah tersebut tidak perlu mewah. Selain itu, Ibnu Alkami juga berusaha memperkecil jumlah pasukan Al-Abdullah Al-Mustasim hingga tinggal 10.000 personel. Abdullah Al-Mustasim memerintah di Kekhalifahan Abbasiyah sejak tahun 1242 hingga tahun 1258 Masehi. Pengangkatannya sebagai khalifah menggantikan Al-Mustanshir yang wafat pada tahun 640 Hijriah atau 1242 Masehi. Abdullah Al-Mustasim menjadi khalifah yang ke-37 dalam dinasti Abbasiyah. Abdullah Al-Mustasim merupakan salah satu khalifah dengan kekuasaan yang lemah di Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah berakhir sehingga ia menjadi khalifah yang terakhir. Kekuasaannya berakhir setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Kekaisaran Mongol pada tahun 1258 Masehi. Abdullah Al-Mustasim dibunuh secara keji di Baghdad oleh pasukan Kekaisaran Mongol pada tahun 656 Hijriah. Sementara itu cucu Genghis Khan, Hulagu Khan, bergerak dari Mongol memimpin pasukan berkekuatan besar untuk membasmi kelompok Hashashin. Ia mengundang khalifah untuk bekerja sama membasmi kelompok itu. Namun, tidak mendapat tanggapan. Akhirnya sejumlah besar benteng Hashashin termasuk pusatnya, Alamut, berhasil dihancurkan. Hulagu kemudian terus maju ke Baghdad, dan tatkala sampai di Khurasan September tahun 1257, ia mengultimatum khalifah agar menyerah dan mendesak agar tembok kota di luar diruntuhkan. Namun, khalifah enggan memberikan jawaban.
Tentara Mongol pimpinan Hulagu akhirnya tiba di luar kota Baghdad pada bulan November tahun 1257. Hulagu sekali lagi mengirim utusan kepada Khalifah agar menyerah, tetapi Khalifah menolak dan memberi peringatan kepada Hulagu bahwa mereka akan menghadapi murka Allah jika mereka tetap menyerang kekhalifahan yang dipimpinnya. Hulagu segera membagi pasukannya menjadi dua bagian besar untuk menyerbu Baghdad, yaitu dari barat dan timur Sungai Tigris. Awalnya pasukan Muslim berhasil memukul mundur serbuan dari barat, tetapi mereka berhasil dikalahkan di pertempuran berikutnya. Serangan bangsa Mongol akhirnya berhasil menyusup ke garis belakang pasukan Muslim dan tanpa ampun membantainya dan sebagian gugur tenggelam. Pada tanggal 29 Januari tahun 1258, kota Baghdad mulai dikepung di bawah pimpinan Jenderal China, Guo Han. Pada tanggal 5 Februari mereka berhasil menguasai benteng di sekitar Baghdad. Khalifah kemudian berusaha bernegosiasi dengan Hulagu tetapi ditolaknya. Akhirnya pada tanggal 10 Februari Baghdad resmi menyerah. Pasukan Mongol mulai memasuki kota pada tanggal 13, di mana minggu itu merupakan minggu yang sungguh penuh darah dan jerit tangis warga kota Baghdad. Pembantaian, penjarahan, pemerkosaan dan pembakaran terjadi di mana-mana. Bangsa Mongol menjarah dan menghancurkan masjid, perpustakaan, istana, rumah sakit, dan juga banyak bangunan bersejarah. Perpustakaan kota Baghdad yang penuh dengan buku-buku sejarah, kedokteran dan astronomi dan lainnya dijarah dan semua bukunya dilempar ke Sungai Tigris. Para saksi mata mengatakan Sungai Tigris berubah warnanya menjadi hitam dikarenakan saking banyaknya buku yang terendam sehingga tintanya luntur. Khalifah Abdullah Al-Mustasim ditangkap dan disuruh melihat rakyatnya yang sedang disembelih di jalan-jalan dan hartanya yang dirampas. Kemudian setelah itu Khalifah dibunuh dengan cara dibungkus dengan permadani dan diinjak-injak dengan kuda sampai mati. Semua anaknya dibunuh kecuali satu yang masih kecil dijadikan budak dan dibawa ke Mongol. Sejarawan Islam, Abdullah Wasaf memperkirakan pembantaian warga kota Baghdad mencapai beberapa ratus ribu orang. Ian Frazier dari majalah The New York Worker memberi perkiraan sekitar 200.000 sampai dengan 1 juta orang. Setelah kehancuran ini, kota Baghdad tidak pernah lagi menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia. Sebenarnya serangan Hulagu ini adalah hanya sebagai pukulan terakhir saja dalam keruntuhan kekhalifahan Abbasiyah yang sebenarnya telah menderita sakit kronis sekian lama. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan kekhalifahan ini sehingga mencapai keruntuhannya adalah sebagai berikut. Melemahnya kewibawaan seorang khalifah dalam memerintah, sehingga mudah dipengaruhi para pegawainya, bahkan malah pegawainya yang berkuasa, sementara khalifah hanya berkuasa secara formalitas. Persaingan antar bangsa yang saling berebut pengaruh dalam kekhalifahan, seperti bangsa Persia dan Turki. Merosotnya perekonomian yang disebabkan menurunnya pendapatan negara sementara pengeluaran meningkat. Penurunan ini disebabkan oleh menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Sedangkan pengeluaran membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah. Bermunculannya aliran-aliran keagamaan yang menimbulkan konflik, seperti kaum Syiah, Mu'tazilah, Zindik dan lain-lain. Selain itu juga munculnya sikap fanatik mazhab yang juga menimbulkan konflik. Ancaman dari luar seperti ekspedisi perang salib dan serangan bangsa Mongolia. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.